Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Aulia Ramdhani, absen 7 dari kelas 1 ML4. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi dan contoh penerapan dari icon pada toolbar annotation seperti teks dan dimensi. Nah, teks di sini ada dua macam teks, yaitu multiline text dan single line text. Multiline text itu tipe teks yang beberapa teks adalah menjadi sebuah satu kesatuan teks. Misal, ada beberapa teks, lalu di blok itu akan menjadi satu kesatuan teks. Sedangkan single line text yaitu beberapa teks yang terpisah-pisah menjadi satu-satu. Jadi, intinya multiline text itu sama dengan polyline. Kalau single line text seperti line. Nah, lalu ada dimensi. Dimensi di sini ada beberapa macam. Misalnya linear itu hanya bisa digunakan untuk dimensi di arah horizontal dan vertikal saja. Lalu kalau aligned itu bisa horizontal, vertikal, dan juga diagonal. Lalu untuk angular dimension itu digunakan untuk dimensi sudut. Lalu ada arc length dimension digunakan untuk dimensi arch, dan ada radius digunakan untuk dimensi lingkaran atau circle radius, lalu ada diameter digunakan untuk dimensi circle atau lingkaran yang menggunakan center diameter. Berikut cara penerapannya. Kita mulai dari single line text terlebih dahulu ya. Kita pilih point, misal di sini kita klik, lalu kita isi tinggi teks yang kita inginkan, misal 30. Lalu isi rotasi teks. Kita tetap 0, langsung enter saja. Nah, otomatis kita langsung diarahkan untuk mengetik teks. Misal, kita buat contoh teks. Nah, jika sudah, kita klik di luar teks. Nah, misalnya, kita klik 2 kali. Nah, antara teks satu dengan teks lainnya itu terpisah. Jadi, tidak menjadi satu. Lalu kita coba. Nah, berbeda dengan multiline text. Kita coba membuat multiline text ya. Di sini langsung diarahkan untuk menulis teks. Kita samakan saja dengan otomatis satu kali klik saja ini sudah mencakup semua teks. Jadi kita langsung bisa memindahkan semua teks bersamaan. Untuk pengaturan teks sendiri, kita bisa masuk pada menu bar annotate. Sebentar. Kita klik 2 kali. Otomatis kita akan masuk pada teks editor. Kita bisa mengedit teks sesuai keinginan kita. Kita blok dahulu ya teksnya. Nah, di sini ada macam font yang bisa dipakai. Lalu untuk justification-nya juga bisa diatur sesuai keinginan. Lalu untuk besar kecil teks juga bisa diatur.
Nah, begitu tadi penjelasan singkat dari saya mengenai penggunaan teks pada toolbar annotation. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan cara penggunaan dimension. Di sini saya sudah ada contoh objek yang akan kita beri dimensi. Pertama-tama kita buat objeknya terlebih dahulu menggunakan polyline dengan ukuran yang sama seperti pada gambar di samping. Itu 800. Lalu ke atas 400, samping 500, kita tutup. Lalu di sini kita buat arch menggunakan start, center, end. Lalu di tengah-tengahnya ada circle. Yang pertama menggunakan center radius dengan radius 50. Yang kedua menggunakan circle center diameter dengan diameter 200. Nah, di sini kita akan menggunakan beberapa dimensi yang seperti sudah saya sebutkan tadi, linear, untuk dimensi arah horizontal, enter untuk mengulangi perintah, nah lalu untuk diagonalnya ini kita gunakan aligner dimension. Lalu untuk arch-nya kita gunakan arch length, kita pilih check, nah lalu kita geser, kita klik. Lalu selanjutnya untuk sudut kita gunakan angular dimensi, kita pilih objek. Nah, ini bisa sudut ke dalam, sudut luar, nah seperti ini, bisa semua. Lalu untuk dimensi circle radius, kita pilih objeknya, kita bisa mengarahkannya ke keluar ataupun ke dalam seperti ini. Nah, taruh lempar saja. Lalu dimensi circle diameter, kita pilih objek, kita arahkan sama seperti circle yang satunya. Nah, di sini tidak langsung tertulis angka-angka dimensi. Lalu, bagaimana untuk memasukkannya? Kita masuk pada menu annotate. Nah, di sini ada dimension, di sini ada panah kecil, kita klik. Nah, di sini kita buat project baru, dimensi, new. Nah, kita kasih nama. Kita coba dimensi. Lalu continue. Nah, di sini kita akan masuk ke pengaturan dimensinya itu sendiri. Ada line untuk pengaturan lainnya. Seperti ini kita bisa mengisi sesuai keinginan kita. Kita bisa memilih simbolnya, ada arrowheads. Saya akan memilih oblique sebagai simbolnya. Kita pilih arrow size-nya, kita isi 14. Lalu di teks, nah ini kita bisa memilih model font sesuai keinginan kita. Kita pilih random saja. Dan ini font stylenya reguler. Kita pilih ketinggian font ISO 20. Lalu kita apply. Appearance.
tab close. Nah, lalu dengan unit desimalnya ini kita pilih 0 saja agar tidak berbentuk desimal. Sini lalu kita oke, tab close. Nah, lalu untuk menerapkan agar muncul angka-angka ukurannya, kita klik semua dimensi yang tadi sudah kita buat. Lalu kita pilih di sini. Nah, di sini akan ada, nah ini tadi dimensi yang sudah kita buat. Kita klik, nah otomatis semua dimensi sudah tertulis di sini sesuai angka-angkanya dan sesuai simbol yang kita pilih tadi. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai toolbar annotation dari saya tentang teks dan dimensi. Sekian, bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.